Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Masih soal kerumunan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, kemarin MUI bicara sangat keras, ya kan, dengan usulan yang simpatik. Kalau memang tidak bisa diterapkan kepada Jokowi, ya udahlah, nggak usah ditangkap, apalagi di penjara. Kata Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, ya udahlah kalau gitu dikasih hukuman denda aja 100 juta misalnya. Lalu supaya ada berkeadilan, karena tidak ditahan dengan kesalahan yang serupa, mestinya Habib Rizik juga dibebaskan. Nah, itu usulan yang menarik. Mungkin Indra Sigit bisa mempertimbangkannya. Tapi di luar itu ada usulan lain yang sungguh tidak kalah menariknya. Ini sebuah artikel yang sebetulnya dimuat sudah beberapa hari lalu di FNN, ya, di kantor saya, oleh Bang Asy'ari Usman. Judulnya, Pak Jokowi akui saja kesalahan kerumunan di Maumere itu. Wah, judulnya menarik, simpatik ya. Pak Jokowi akui saja kesalahan kerumunan di Maumere itu. Saya bacain aja deh. Sebetulnya kalau Presiden Jokowi mau memberikan teladan terbaik, akui saja kerumunan di Maumere, Nusa Tenggara Timur sebagai kesalahan pribadi. Asik kan? Bayar denda 100 juta dan sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Setelah itu bebaskan HRS, Habib Rizik Syihab. Iya. Akui kesalahan pribadi, bayar denda 100 juta, minta maaf deh. Dan supaya tadi kata Buya Anwar Abbas tadi, kalau memang untuk menimbulkan keadilan, maka bebaskan HRS karena dia ditangkap di penjara, sudah berdenda dengan tuduhan kesalahan yang sama, pelanggaran protokol kesehatan. Semua orang, kawan atau lawan, pasti akan mengakui keteladanan itu. Bukanlah sesuatu yang memalukan mengakui kesalahan. Oh, ini pepatah, bukan pepatah, ini petuah. Petuah yang sangat bijak. Bukanlah suatu yang memalukan mengakui kesalahan. Bagus, Bang Asy'ari. Lanjutnya, percayalah orang-orang yang beroposisi kepada Pak Jokowi akan mengakui kehebatan manusia, kehebatan meminta maaf dan membayar denda pelanggaran prokes itu. Oke. Tidak perlu memperpanjang polemik, katanya. Tidak perlu ada perdebatan yang bertele-tele tentang kerumunan itu melanggar aturan atau tidak, ya. Kita tahu kan, Istana memberikan pembelaan dan pembenaran bahwa itu spontanitas, bahwa itu tidak direncanakan, bahwa itu tidak mungkin dihindari, apalah segala macam. Lalu para pembelanya, bahkan seorang Dokter Tirta pun yang kita kenal sudah beberapa waktu ini kritis, maksud saya kritis terhadap puasa, pun tiba-tiba balik kanan lagi membela Jokowi lagi. Jadi nggak usah lagi ada perlu perdebatan bertele-tele segala macam. Udah, bayar, akui ngaku salah, bayar denda, bebaskan HRS. Wah, cakep banget itu. Tidak perlu memperpanjang polemik, tidak perlu ada perdebatan yang bertele-tele tentang kerumunan itu melanggar aturan atau tidak. Udahlah, nggak usah lah. Soalnya melanggar aturan atau tidak, terus diundang atau tidak, spontan atau tidak, direncanakan atau ujuk-ujuk, itu faktanya terjadi kerumunan. Dan yang namanya virus COVID nggak peduli mau pakai undangan enggak, mau pakai protokol istana atau enggak, pokoknya kerumunan. Kata COVID, gue di sini nih, gitu ya. Akhiri saja pro kontra, bela membela, karena memang jelas kerumunan itu melanggar aturan, kata Bang Asy'ari, ya. Untuk apa dikatakan kerumunan itu bukan disebabkan provokasi, bukan ajakan, bukan keinginan Jokowi dan lain sebagainya. Kerumunan yang tercipta akibat kunjungan di Maumere itu pasti bertentangan dengan protokol kesehatan. Tadi sudah saya bilang, ya, COVID itu virus, nggak peduli. Mau itu kerumunan Maulid Nabi, kerumunan pilkada,
Atau kerumunan yang barusan diberikan izinnya oleh Jenderal Sigit Kapolri, kerumunan untuk prakompetisi ya. Disebutnya bukan kerumunan sih, keramaian, tapi kompetisi keramaian ya, pasti kerumunan Jenderal Sigit. Tapi sudahlah, terserah kalian lah, kalian yang sedang berkuasa sekarang ya. Tidak usah berdebat soal kepastian bahwa itu pelanggaran. Semua kita bisa melihat suasana kerumunan melalui foto dan rekaman video. Lebih bijak mengaku salah. Ini Asyari Usman. Cara ini sangat terhormat bagi Anda, Pak Jokowi, katanya. Inilah saatnya Anda merebut simpati dari semua pihak, termasuk dari oposisi. Hormat akan mengalir deras kepada Anda. Saya kira saya oposisi apa enggak ya? Enggak, saya jurnalis saja lah ya. Tapi kalau memang Jokowi meminta maaf, kemudian membayar denda, ditambah dengan membebaskan HRS, tentu saya juga akan berikan hormat. Tentu saya juga akan berikan apresiasi, jempol 2, saya pinjam tetangga lagi. Ayo, kasih jempol buat Presiden Jokowi yang sudah mengakui kesalahan kerumunan di Memere, yang sudah membayar denda 100 juta dan membebaskan HRS. Top Pak Presiden, seperti kata Bang Asyari ini. Setelah mengakui kesalahan kerumunan, Bang Asyari mulai nakal nih. Akui juga semua kesalahan lain selama 6 tahun ini. Akui kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan, perekonomian, dan tumpukan utang. Akui kesalahan Anda tak menepati janji-janji. Aduh, Bang Asyari ini berat ini, Bang. Aduh, kebanyakan mintanya sih abang ya. Begitu lagi terusnya. Juga akui tanggung jawab moral, spiritual, legal, kolegial, dan tanggung jawab lainnya dalam kasus korupsi besar bansos, lobster, BUMN, dan seterusnya. Akui juga kesalahan SMK dan lain-lain. Aduh, Bang Asyari, saya pikir Anda cuma minta Jokowi minta maaf terhadap kerumunan di Memere aja. Saya pikir Bang Asyari cuma minta supaya Jokowi mau bayar denda dan membebaskan HRS saja. Ternyata, Masya Allah, ada daftarnya. Aduh. Ini nakal. Ini alinea dalam kurung paragraf khusus untuk Pak Jokowi. Jika segera mengaku salah. Saya, kata Bang Asyari, akan menuliskan status spesial di sini untuk menyatakan rasa salut kalau Anda mengakui kesalahan kerumunan di Memere, meminta maaf, membayar denda, dan mengakui pula semua kesalahan lainnya. Aduh, Bang Asyari, banyak banget mintanya. Paragraf terakhir nih. Setelah itu, terserah Anda saja. Mengundurkan diri bagus juga. Anda akan dikenang sebagai pemimpin yang ksatria, patriotis, rendah hati. The choice is yours. Pilihan sepenuhnya di tangan Anda, Pak. Waduh. Asyari Usman, penulis adalah wartawan senior FNN.co ID. Aduh, Bang Asyari ini memang Badung ya. Aduh. Maaf ya, Pak. Mas Jokowi, maaf ya, tadinya saya kira Bang Asyari cuma minta sampean untuk mengakui kesalahan kerumunan di Memere saja, kemudian ditambah bayar denda dan membebaskan HRS. Itu saya pikir sudah ultimate prestasi untuk saat ini. Aduh, saya tadi udah mau kasih jempol 2, pinjam tetangga lain dan sebagainya supaya kasih apresiasi kepada Mas Jokowi yang sudah mengakui kesalahan kerumunan, kemudian minta maaf dan membayar denda serta membebaskan HRS. Ternyata Bang Asyari nakal. Bang, aduh ya, minta boleh juga sih ya, nggak salah-salahnya, tergantung yang ngasih nanti. Tapi saya kira Mas Jokowi ini ide menarik ya. Terserah deh kalau Anda mau penuh yang lain-lainnya itu. Waduh, saya lebih terima kasih lagi. Tapi untuk saat ini saya nggak terlalu banyak berharap. Mohon maaf, saya dengan rekam jejak sampean yang seperti 6 tahun belakangan ini, saya benar-benar nggak berani berharap terlalu banyak, takut kecewa.
Karena permintaan Asari Usman dalam paragraf pertama tadi, Anda mengakui kesalahan kerumunan di Memere, Anda minta maaf, Anda bayar denda, Anda bebaskan HRS, itu sebuah hadiah yang luar biasa. Hadiah bukan cuma kepada EPI, imam besarnya dibebaskan, bukan cuma kepada umat Islam, saya kira kepada seluruh bangsa ini, bahwa Presiden Jokowi memberikan teladan. Teladan kemarin waktu ribut-ribut soal kerumunan, kan ada epidemiolog yang mengatakan ini bukan semata-mata soal hukum, ini bukan semata-mata soal peraturan, tapi ini bicara soal keteladanan. Yang menurut dia kemarin bahwa banyak pelanggaran prokes oleh masyarakat karena pada hakikatnya masyarakat meniru, meneladani, meniru, mencontoh perilaku pejabatnya yang melanggar prokes. Aduh, memang prokes ini gimana ya? Prokes ini betul-betul menjadi alat tumpangan bagi kepentingan kekuasaan elit politik dan ekonomi untuk menitipkan, mendomplengkan kepentingan-kepentingannya. Kalau kepentingan penguasa, coba bayangkan terakhir kita aksi demo di depan patung kuda, Kapolres Jakpus dengan gagah berani, dengan gagah perkasa berkata dengan pelantang suara, bubar! COVID masih merajalela, korban masih berjatuhan. Bubar, 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 kerumunan bubar. Apabila tidak bubar, kami akan ambil tindakan tegas. Wah. Demonstran semua, bukan demonstran, dia peserta aksi sebetulnya. Peserta aksi, wah, disapu ke arah Tamrin, ke arah Bundaran HI, lalu ke arah Budi Kemuliaan disapu, lalu ke arah Merdeka Selatan, ke arah Istana Monas dan sebagainya. Disapu bersih. Dengan dalih kerumunan, bahkan seorang tua Kiai sepuh, Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i pun diturunkan paksa dari mobil komando yang beliau belum sempat berorasi, saudara, karena saya ada di sana, saya tahu persis. Beliau baru membacakan doa-doa saja, tapi dipaksa turun dan mobil komando milik FPI disita, entah dibawa kemana. Yang belakangan teman dikembalikan lagi. Jadi kerumunan ini betul-betul menjadi kendaraan yang luar biasa bagi aparat, bagi penguasa. Sedangkan bagi para elit ekonomi oligarki, kerumunan juga menjadi, maksud saya COVID menjadi kendaraan istimewa untuk menentukan kepentingan-kepentingan. Sampai sekarang kita tidak tahu anggaran COVID yang ratusan triliun, ribuan triliun itu untuk apa dan siapa. Disebutkan untuk apa namanya, untuk kesehatan sekian, untuk bantuan sosial sekian yang sudah 2 bulan ini berhenti. Tapi untuk pemulihan ekonomi kita tidak tahu ini kepada siapa, perusahaan mana, milik siapa, berapa besar anggaran COVID itu dialokasikan masing-masing, lalu pertimbangannya apa, kenapa si A, si B, si C dapat anggaran sekian. Tidak ada. Teman kita Salamuddin Daeng dan Haris Moti itu sudah menulis surat berbulan-bulan yang lalu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia minta Sri Mulyani sebagai pemegang anggaran, yang membuat anggaran, menjelaskan kepada publik secara detail dan rinci yang tadi, ini uang berapa rupiah, berapa ratus triliun gitu ya, bahkan sudah berapa ribu triliun dialokasikan kepada siapa, perusahaan mana, berapa besar masing-masing, untuk apa, kenapa mereka diberikan alokasinya, bagaimana efektivitas hubungannya dengan penanggulangan COVID dan lain-lain. Karena uang ratusan triliun itu bukan uangnya Sri Mulyani. Uang ratusan ribuan triliun dana COVID itu, penanggulangan COVID itu uang negara, uang rakyat, uang APBN yang secara ugal-ugalan, kita tidak tahu bagaimana ceritanya, disusun, dianggarkan, dan dialokasikan secara ugal-ugalan yang kita tidak tahu. Jadi ini dahsyat luar biasa. Rakyat nggak gitu ngeh nih bahwa mereka dirampok secara brutal. Mereka dirampok secara brutal. Dan itu semua terjadi atas sepengetahuan, atas sepersetujuan, atas restu dari Presiden Republik Indonesia. Karena APBN sekarang dengan Kepres, bukan dengan undang-undang yang dibahas bersama-sama DPR. Gila, memang gila. Eksekutif ini sudah sangat berkuasa. Sudah seenak-enaknya saja. Dan hampir tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Oke, kembali ke soal awal tadi. Pak Jokowi
Gimana idenya Bang Asari? Mohon maaf Bang Asari Usman, mohon maaf, saya tidak terlalu berani berharap kepada tuntutan Anda pada paragraf-paragraf yang lainnya, soal SMK, soal uang 1.000 triliun, soal penegakan hukum, soal pemulihan ekonomi. Terlampau muluk. Terlampau muluk. Saya cuma berharap pada paragraf pertama Anda saja, minta maaf, akui kesalahan, minta maaf, bayar denda, bebaskan HRS. Wes, ngono wae. Mas sekali, oke? Asik kan? Saya tunggu ya. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.